Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari kita buka hati kita lebar-lebar untuk Tuhan berkarya di dalam ibadah kita pada pagi ini. Dan kita hampiri tatahnya Tuhan dengan hati yang penuh dengan sorak-sorai. Karena kita tahu ada satu kepastian, satu ketegasan di dalam firman-Nya. 1 Petrus 1 ayat 5 katakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang beriman di dalam Yesus dipelihara di dalam kekuatan Allah. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh Tuhan, jaminan yang luar biasa yang kami terima daripadamu, yang memberikan ketenangan, memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami sukacita Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bahwa kami aman, bukan karena kami berpegang kepadamu, tetapi Tuhan, melainkan karena kuasa-Mu yang memegang hidup kami. Dan sebab itu Tuhan, kami mau mengekspresikan rasa syukur kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami, yang mengendalikan seluruh aspek kehidupan kami dengan membawa puji-pujian dan penyembahan yang terbaik Tuhan, yang kami miliki pada pagi ini, yang dapat bisa persembahkan kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau terus tuntun dan pimpin ibadah kami pada pagi ini, sehingga lawatan-Mu kami dapat terima, kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau. Terpujilah akan nama-Mu, kami buka ibadah kami Tuhan pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, angkat hatimu, berikan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berdaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Katakan, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Katakan, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita.
sembah Engkau Tuhan sebagai Tuhan yang penuh dengan kuasa. Amin. Yang kebaikannya tidak bisa kami hitung Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Biarlah Tuhan, Roh-Mu membawa kami, menolong kami untuk tetap percaya Tuhan bahwa kami masuk ke hadirat akan janji-janji-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kami bisa Tuhan teguh berdiri, berkemenangan karena janji-Mu yang melingkupi kami. Terima kasih Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan keintiman dengan Engkau. Sungguh Tuhan, janji-Mu terukir di dalam kehidupan kami. Haleluya. Yesus, katakan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau
ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Oh Yesus, terima kasih untuk janji-Mu. Janji-Mu Tuhan mendatangkan kemuliaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, ya Musyara. Haleluya. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan, tiada terukur, tak ternilai kebaikan-Mu. Yesus, terima kasih untuk hadirat-Mu yang menaungi kami. Kami dipelihara Tuhan dalam kekuatan-Mu. Kuasa-Mu menopang kami. Yesus, terima kasih Kau kasihi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Syukur Tuhan. Kami bersyukur untuk Engkau yang selalu hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Janji-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, sebagai perisai di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, selama kami memegang janji-Mu, kami percaya kami tidak akan mengalami kekhawatiran Tuhan. Tidak akan mengalami
ketakutan Tuhan. Amin. Haleluya. Karena kami tahu pasti di dalam janji-Mu Haleluya. ada ketenangan, Engkau baik. ada keamanan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pemulihan Tuhan. Amin. Amin. Terima Amin. kasih Tuhan Terima kasih. untuk kehadiran-Mu yang senantiasa Terima kasih, ada dalam hidup Tuhan. kami. Amin. 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 Kami menyerahkan hidup kami Tuhan sepenuhnya Ya, dalam tangan-Mu. Jesus. Khususnya pagi ini, Haleluya. biarlah Tuhan Oh, haleluya. ada hati seorang murid, Amin. Amin. ada telinga seorang murid Tuhan Ya, Jesus. dalam hidup kami untuk Biar mendengarkan kami boleh firman-Mu. masuk ke hadirat-Mu pagi Supaya hari. Tuhan hari-hari di depan kami Biar pagi hari kami ini boleh Engkau ada terus bersama kami. menjadi pribadi yang selalu menyenangkan Oh, hati-Mu, haleluya. melakukan firman. Yes, haleluya. Terpujilah nama-Mu Terpuji Tuhan. namamu, We Tuhan. welcome your word in Oh, Jesus' haleluya, name. Jesus. Haleluya. Bersama kita katakan Amin. 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 Salam sejahtera di dalam kasih Kristus Yesus yang telah memberikan kesempatan untuk setiap kita bisa bersama-sama untuk menyimak firman Tuhan pada acara Natal yang kita akan sama-sama lewati dari waktu ke waktu. Untuk pekan ini kita bersyukur kita bisa berjumpa di akhir dari bulan Desember 2020. Biar bulan ini boleh menjadi bulan yang memberkati kita semua. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya akan membacakan dua ayat firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Lama, yaitu di kitab Yesaya. Pasal 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakannya dia Immanuel. Dari Matius, Perjanjian Baru, Matius 1 ayat 21 sampai 25. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Mari kita satukan hati untuk sama-sama berdoa. Kami sungguh mengucap syukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kalau kami boleh bisa memasuki di penghujung akhir daripada tahun 2020 ini. Bapak, terima kasih untuk kemurahan hati-Mu yang memberikan setiap kami kesempatan untuk bersama-sama merayakan Natal, ya Tuhan. Karena Tuhan lah yang membuat semuanya dapat kami lakukan.
bukan karena kekuatan kami. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memimpin segala kegiatan kami hari ini, khususnya juga untuk membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu, dan apa yang ingin Kau sampaikan ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau membuka hati kami mau merenungkannya, dan biarlah Tuhan sendiri Roh Kudus yang memperlengkapi kami dengan hati yang sungguh-sungguh dan dengan hati yang penuh rasa syukur menanggapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan urapi setiap kami Tuhan, hati pikiran kami, agar semua berfokus kepada apa yang Tuhan ingin sampaikan. Dan sembunyikan hamba-Mu ya Tuhan, yang tidak mempunyai kemampuan di bawah kaki salib-Mu. Supaya apa yang dia sampaikan semata-mata adalah kebenaran firman-Mu yang akan memberikan setiap kami kemerdekaan yang sesungguhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk merayakan peristiwa yang luar biasa, peristiwa Natal itu. Saudaraku, kalau kita renungkan sejenak, apa yang kita akan bayangkan bila mana Yesus tidak hadir ke dalam dunia ini? Suasana kehidupan tentu akan berbeda. Semua manusia mengambil jalannya sendiri-sendiri. Semua berusaha dengan segala kebenarannya sendiri. Di dalam mereka mencari Tuhan ataupun yang dia sembah, sesuatu yang lebih tinggi daripada dirinya, mungkin dia bisa mengambil suatu langkah yang keliru. Mungkin ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah patung, dan segala macam. Tetapi kita bersyukur Tuhan mengingatkan supaya kita menyembah kepada Tuhan yang hidup. Terima kasih untuk kita boleh diberikan pengertian-pengertian melalui firman Tuhan yang kita sudah dengar. Jadi kita bersyukur bahwa Tuhan mau hadir di tengah-tengah kita. Immanuel, Allah berserta kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di kota Bethlehem, kota yang kecil, itulah yang dipilih Tuhan untuk dia dilahirkan. Bethlehem adalah salah satu kota yang kecil di tanah Yudea, tetapi bagi Tuhan tidak ada masalah. Justru dia memakai yang terkecil untuk menjadi yang terbesar. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi melalui kehadiran Kristus terjadi suatu perubahan. Sebelum pada waktu Yesus dilahirkan, maka suasana atau waktu pada saat itu, orang belum bisa menentukan perihal soal waktu. Tetapi barulah setelah Yesus lahir, maka ada istilah yang kita tahu yaitu BC, before Christ. Jadi sebelum Kristus lahir, mulailah tahun perhitungan itu. Dan setelah itu, ED atau Anno Domini, artinya tahun Tuhan. Seperti yang sekarang kita jalanin adalah tahun 2020 setelah Kristus. Jadi perhitungan waktu baru dimulai. Kalau tidak, semua tidak ada kepastian. Kehadiran Kristus memberikan kepastian soal waktu. Karena dialah sang waktu itu. Sungguh kita bersyukur, saudaraku, kita bisa memahami dan mengenal Kristus Yesus yang telah Tuhan kirimkan ke dunia ini. Para kekasih Tuhan, jadi pada waktu Kristus lahir, di tengah kegelapan dunia, pada saat itu dia lahir di kota Bethlehem, di tengah keadaan suasana yang mencengkam, suasana gelap, tiba terang datang, dan kita tahu, ya terang itulah lahirnya melalui seorang perempuan muda, yaitu Maria. Terima kasih untuk waktu itu kita belum memahami dan mengenal, tetapi sesungguhnya kita tahu itu sesuatu yang luar biasa yang telah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kita perlu memahami dan mengenal dengan benar makna kelahiran Kristus itu di dalam hidup kita, supaya kita tidak salah fokus, saudara. Seringkali kita bisa salah fokus dalam menyikapi segala sesuatu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
pada saat ini kita mau mencoba bersama-sama untuk menyimak hal-hal yang perlu kita renungkan. Saudaraku, apa makna kehadiran Immanuel bagi setiap orang yang percaya? Kehadiran Tuhan Yesus memberikan jaminan dan keberanian bagi kita dalam menghadapi berbagai macam masalah kehidupan ini. Hidup tidak pernah lepas dari berbagai masalah. Masalah itu terkadang membuat kita menjadi khawatir, takut, dan juga mungkin kita tidak tahu apa harus kita ambil langkah-langkah lebih lanjut. Tapi kita bersyukur Tuhan telah hadir, memberikan suatu pengharapan baru. Tuhan memberikan kepada kita suatu hal yang kita perlu menyimak dengan sungguh-sungguh. Makna kehadirannya di dunia ini adalah untuk melepaskan kita dari segala keterikatan, dari segala hal-hal yang membuat kita tersudut sehingga tidak bisa bergerak. Sehingga kita tidak mampu memenangkan pertandingan di dalam kehidupan ini. Kita tidak pernah lepas dari setiap masalah demi masalah yang membuat kita menjadi putus asa. Dan kita tahu inilah yang juga dikehendaki oleh si iblis supaya kita tidak bisa melihat berkat Tuhan melalui pergumulan yang kita hadapin. Karena dia selalu mengintimidasi supaya kita tidak meyakini apa yang Tuhan janjikan. Tapi kita bersyukur melalui kehadiran Kristus yang mengingatkan kita supaya kita bisa menang dalam menghadapi segala persoalan-persoalan kehidupan ini. Di tengah situasi apapun, karena kita tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Amin. Nah, untuk itulah saudara, kita coba menyimak lebih lanjut. Kalau kita renungkan apa yang telah dilakukan oleh para saksi iman kita sebelumnya. Pada Natal pertama, 3 orang Majus yang begitu mendengar berita melalui peristiwa alam, melalui komet mungkin yang membawa pertanda akan lahirnya seorang yang maha mulia, juru selamat dunia, yang mereka belum tahu, tetapi jika ingin tahu, maka mereka mau melangkah. Bayangkan 3 orang Majus yang kemungkinan dari Persia saat itu, mereka melangkah dengan bersusah payah sampai ke kota Yerusalem dan berusaha untuk mencari di manakah raja yang baru lahir itu. Hampir kurang lebih 2.000 atau 3.000 kilometer, saudara. Bayangkan, untuk menempuh jarak itu dengan kendaraan unta dan staf-stafnya mungkin makan waktu kurang lebih bisa 7 bulan. Tetapi karena mereka tahu, karena mereka fokus, ada sesuatu yang luar biasa yang mendorong mereka untuk dengan berani menghadapi semua. Karena mereka tahu apa yang akan mereka dapatkan pada saat menemui bayi yang akan lahir itu. Ya, saudaraku, ada hal yang lain yang kita lihat, yaitu Yusuf dan Maria. Pada waktu mereka mendapat mimpi maupun kunjungan daripada malaikat yang mengingatkan bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki. Dan tentunya dia menjadi khawatir dan takut. Tetapi karena mengingat akan janji Tuhan itu yang berkata juga, jangan takut. Ya, karena Tuhan yang bersabda membuat dia menyadari. Sehingga mereka berdua dengan Yusuf sepakat untuk bersama-sama. Sekalipun ada kekhawatiran, ada ketakutan, dan mengalami tantangan demi tantangan. Mereka rela dipakai Tuhan untuk menjadi alat untuk menghadirkan Yesus di dunia ini. Nah, para kekasih Tuhan, luar biasa bukan pengorbanan mereka? Dan juga demikian pula, Tuhan menjumpai orang-orang yang terpinggirkan, yaitu para gembala di tengah padang
Efrata saat itu yang mungkin di dalam kegelapan sedang merenungkan akan nasibnya. Wah, besok makan apa? Nah, karena mereka adalah suatu kasta atau suatu susunan masyarakat yang mungkin paling rendah karena dianggap tidak berpendidikan, tetapi mereka setia dengan pekerjaannya sekalipun tantangan banyak. Mungkin ada binatang buas yang akan menerkam domba atau kambing yang mereka lakukan dijaga, tapi mereka mau beresiko. Dan begitu mereka dalam keadaan letih lesu, sedang beristirahat, terang yang luar biasa itu menghampiri mereka. Mereka terkejut dan mereka bersukacita karena ada pemberitahuan, ya, telah lahir bagimu Tuhan pencipta langit, bumi, dan isinya, yaitu Kristus Tuhan bagi seluruh bangsa. Nah, saudaraku, apa yang disampaikan firman Tuhan kepada setiap daripada saksi-saksi itu bersifat universal. Jadi Kristus hadir untuk segala bangsa. Nah, para kekasih Tuhan Yesus, lalu kita melihat apa yang telah dilakukan oleh para saksi iman itu. Itulah yang memberikan kepada setiap kita juga suatu inspirasi untuk kita juga menjadi kuat dan teguh di dalam menghadapi segala persoalan hidup. Apapun yang saudara dan saya hadapi, keadaan di akhir ini, misalnya di dalam kekhawatiran dan ketakutan, kita juga merasakan, yaitu begitu orang menjadi khawatir dan takut akan pandemi yang masih belum mendapatkan pengobatan yang sangat akurat, belum ada. Kita menjadi khawatir dan ragu karena baru saja kita di Australia sudah dibuka, terjadi lagi ada orang yang terinfeksi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di Indonesia juga setiap hari korban jiwa itu terjadi. Sungguh sangat mencengkam. Di samping tentunya keadaan ekonomi bukan bertambah baik. Tapi untuk itulah kehadiran Kristus memberikan satu pengharapan. Di tengah-tengah situasi yang tidak bisa memberi kepastian, Yesus datang untuk memberi kepastian dalam hidup saudara dan saya. Itulah yang kita perlu renungkan di dalam kehidupan ini, sehingga kita menjadi pemenang, tidak menjadi korban di dalam setiap permasalahan yang diizinkan Tuhan di dalam kita menghadapi masalah hidup ini. Amin. Karena hidup ini adalah satu perjalanan yang terus akan berlanjut sampai tiba waktunya kita mengakhiri perjalanan kita masing-masing sesuai waktunya Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah kita tahu bahwa Tuhan begitu concern dengan kita, kehadirannya itulah yang memberikan keistimewaan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Untuk itulah coba sekarang kita mulai merenungkan apa yang respon yang bisa kita lakukan dengan adanya Immanuel itu hadir dalam hidup kita. Ini yang kita harus lakukan. Kita harus meresponin apa yang telah Tuhan sampaikan melalui kehadirannya 2000 tahun yang lalu. Nah, untuk itulah coba kita merenungkan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk meresponin kehadiran Tuhan. Yang pertama, membuat hati kita menjadi hati yang penuh kerendahan atau rendah hati. Sesuai firman-Nya di Filipi 2 ayat 5 dan 7 yang berbunyi, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Jadi Allah yang kita sembah di dalam Kristus sudah memberi teladan yang terbaik, yaitu teladan kerendahan hati.
Nah, ini yang harus menjadi milik juga setiap orang percaya, supaya kita juga mempunyai kerendahan hati. Karena kalau kita renungkan, yang Maha Kuasa sendiri telah memilih menjadi bayi yang tidak berdaya, dan palungan menjadi tempat kelahirannya. Dan juga kita melihat rumah tukang kayu yang miskin menjadi tempat dia dibesarkan. Dan ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius 8 ayat 20. Serigala mempunyai liang, tetapi serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Itu suatu pernyataan yang memilukan, saudara. Yang Maha Kuasa, yang Maha Mulia, rela tidak memiliki apa-apa. Luar biasa. Dan berikutnya, dia menjadi hina supaya kita memiliki kemuliaannya. Luar biasa, saudara. Kita harus mencontoh kerendahan hati Kristus. Karena dengan kerendahan hati Kristus, kita bisa meninggikan nama Yesus. Kalau kita sombong, maka kita menjadi lawan daripada Kristus. Karena sebelum kejatuhan, kita memang sombong dulu, baru jatuh. Nah, hati-hati, saudara. Jadi kalau orang sombong atau som-som, hati-hati. Peringatkan aja, hati-hati loh. Karena banyak kenyataan di dunia ini. Orang-orang yang mungkin merasa hebat, penuh kekuasaan, penuh kekayaan, penuh kekuatan. Tapi pada akhirnya kita lihat dia terjerambab. Siapapun dia. Tidak terlepas termasuk hamba Tuhan. Ini jadi suatu peringatan bagi setiap kami. Dan juga para pelayan-pelayan Tuhan, saudara-saudara kita. Supaya kita berhati-hati. Jangan kita terkebur. Karena terlalu kita terkebur, yang menjadi lawan kita bukan manusia lagi, tetapi Tuhan. Amin. Yang kedua, untuk kita simak, yaitu membuat kita teguh hati, penuh pengharapan pada saat pergumulan yang kita hadapi. Yesaya 26 ayat 3. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Saudaraku, kalau saudara dan saya teguh di dalam pergumulan, yang menjagai saudara bukan manusia, tetapi Tuhan sendiri. Amin. Kalau manusia yang menjagai saudara, kalau dia tidak ngantuk, jangan jaga saudara. Betul, saudara. Jadi percuma. Salomo pun mengatakan, sia-sialah penjaga berjaga-jaga, kalau bukan Tuhan yang menjaga. Betul, saudaraku. Karena itu satu kenyataan. Karena Tuhan adalah penjaga keselamatan kita yang istimewa, yang kita harus percayai. Karena janji Tuhan, ya dan amin. Maka sungguh, saudaraku, kalau kita melihat kitab kita yang kita sebut adalah Alkitab, adalah buku perjanjian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam perjanjian ada dua pribadi, yaitu pemberi janji dan yang menerima janji. Saudara dan saya adalah penerima janji itu. Tapi yang pemberi janji itulah yang kita harus ingat. Karena dialah pemberi janji yang setia. Dia tidak bisa mengingkari firman-Nya. Dia tidak bisa berdusta dengan firman-Nya. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan harus terjadi. Sekalipun kita tidak bisa memahami dan mengerti pada saat apa yang dia katakan itu. Tetapi pada akhirnya barulah kita akan menjadi benar Tuhan. Apa yang kau sampaikan, ya dan amin. Nah, untuk itulah saudara, kita harus memahami dan mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang rindu supaya kita teguh hati kita. Dan penuh dengan pengharapan. Karena kalau orang yang tidak mempunyai pengharapan, maka dia menjadi orang yang lemah. Gampang putus asa. Ya toh, mungkin jadi kecewa. Wah, mana janji Tuhan, kok belum?
Seringkali kita nggak sabar dengan janji Tuhan. Percayalah, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sekalipun kita merasa ini terlambat Tuhan, ini terlambat, nggak mungkin lagi. Saya pernah mengalami, kalau saya ceritakan banyak pengalaman bagaimana tangan Tuhan menolong saya. Yang memberikan kekuatan juga dalam kehidupan keluarga kami. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, percayalah, Tuhan menginginkan supaya kita teguh hati di dalam menghadapi persoalan kehidupan ini. Sehingga saudara akan keluar pada saat dalam pergumulan menjadi pemenang, bukan menjadi victim, tapi menjadi victory. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, teguhkan hati kita di dalam pergumulan apapun, karena janji Tuhan berlaku bagi setiap orang yang setia dan percaya penuh kepadanya. Haleluya. Nah, yang ketiga, sikap apa yang seharusnya yang kita lakukan? Membuat hidup kita penuh dengan kemurahan hati. Saudaraku, ini yang Tuhan inginkan. Karena firman Tuhan yang mengingatkan, orang yang bermurah hati kepada sesamanya yang paling lemah, berarti dia memiutangi Tuhan. Luar biasa. Jadi kalau saudara memberi suatu bantuan kepada orang yang mungkin orang lain tidak tahu, hanya Tuhan dan saudara yang mendapat berkat saudara juga. Pada saat saudara memberi, saudara juga diberi oleh Tuhan. Haleluya, saudara. Allah kita bukan Allah yang melihat dari jauh. Allah kita adalah Allah yang melihat dari dekat. Di dalam kehidupan saudara dan saya. Allah yang luar biasa. Banyak cerita soal itu. Dan saya juga mengalami. Saya bisa bicara. Saya bisa ada di sini. Hanya karena kemurahan hati Tuhan. Amin. Tanpa kemurahan hati, saya tidak ada apa-apanya. Nah, puji Tuhan saudara. Jadi teguhkan hati saudara. Supaya tetap harus ada kemurahan hati. Kalau orang yang bermurah hati, berarti dia orang yang mengasihi keluarganya. Saudaranya, orang tuanya, anaknya, sahabat-sahabatnya. Dan sesama dimanapun dia berada. Dan kalau orang yang murah hati, dia selalu saling menghargai sesamanya. Dan orang yang murah hati tidak suka mengeritik sesamanya. Orang yang murah hati selalu bekerja sama untuk memberitakan kabar baik, misi Kristus, bukan hanya di dalam rumah tangga, di dalam gerejanya, tetapi juga di luar lingkungan, di tempat di mana di masyarakat dia ada. Itulah yang Tuhan mau. Kita menjadi orang-orang yang penuh antusiasme, menjadi sangat-sangat bersukacita. Karena kita seorang yang melihat tuaian, bukan lihat hal-hal yang lain. Seorang petani, dia tidak akan melihat kesulitan. Kesulitan yang dia hadapin menjadi ringan, karena dia melihat tuaian menguning itu yang dia akan ambil. Jadi fokusnya bukan kepada persoalan, saudara. Tetapi dia fokus kepada hasilnya tuaian itu yang sudah berjerih payah. Dia sudah menanam, sudah dan sebagainya, dan memberi pupuk dan sebagainya. Pada akhirnya dia bisa menuai. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu kerinduan Tuhan juga supaya menjadi kerinduan kita, saudara. Yang terakhir, saudara, membuat hati kita penuh ketaatan. Ya, karena ketaatan itu amat penting dalam hidup setiap orang percaya. Karena di dalam ketaatan itu mengandung berkat yang luar biasa. Yang Tuhan ingin bagikan di dalam hidup saudara dan saya. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, kerendahan hati, dan taat sampai mati. Dan bahkan sampai mati di kayu salib. Nah saudaraku, jadi ketaatan itu amat berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa ketaatan, kita akan tidak mendapat bagian yang Tuhan janjikan. Maka Tuhan bilang, ya setialah. Setia itu sama juga ketaatan. Supaya pada akhirnya kita akan menuai
dari apa yang kita sudah lakukan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan sangat senang kalau anak-anaknya dapat meresponin firman Tuhan dan dengan penuh ketaatan untuk dapat melakukannya. Bukan hanya mendengar, tetapi mengimplementasikannya di dalam gerak hidupnya hari lepas hari. Sehingga orang bisa melihat siapakah Kristus itu melalui hidup saudara dan saya. Nah, para kekasih Tuhan Yesus, saya rindu, saya percaya ini juga menjadi kerinduan saudara-saudara bahwa kita rindu untuk diberkati dan memberkati. Nah, para kekasih Tuhan Yesus yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di akhir daripada apa yang akan saya sampaikan, kita menarik suatu hal yang luar biasa. Jadi, di dalam ketaatan mengandung berkat. Dari rangkaian demi rangkaian yang kita sudah terima pada saat ini, yaitu pertama, respon yang seharusnya kita lakukan dengan kehadiran Tuhan. Saya ingatkan lagi supaya kita selalu mengingat. Pertama, membuat kita rendah hati. Dua, membuat kita teguh hati dan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, membuat hidup kita penuh dengan kemurahan hati. Yang keempat, membuat hati kita penuh dengan ketaatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semoga berita Natal, Immanuel, dapat memenuhi hati setiap kita dengan kerendahan hati, teguh hati dan pengharapan, dan kasih serta ketaatan. Sehingga perjalanan hidup kita dengan penuh damai sejahtera dan sukacita. Sehingga sungguh kita bisa melengkapi hidup kita menjadi berkat dan menjadi saksi iman sebagaimana yang Tuhan inginkan. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Amin. Para kekasih Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan pesan Natal yang telah disampaikan. Biarlah kiranya pesan Natal itu menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkan dan buat kita yang meresponin berita Natal itu sendiri. Kita percaya bahwa pesan Natal itu akan terus mendengung di hati pikiran kita dan akan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Biar akhirnya semoga damai daripada Kristus memenuhi hati kita semua. Di akhir daripada persekutuan kita pada hari ini, mari saya mengundang kita sama-sama untuk bangkit, berdiri, serta berdoa. Semoga damai Kristus senantiasa melingkupi kita. Dan semoga kita dapat menjadi pembawa berita cinta kasih. Damai dan terang bagi dunia. Selamat Hari Natal. Dan Tuhan memberkati kehidupan saudara dan saya. Sampai Maranatha. Dan terimalah berkat Tuhan itu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.